Kalau kamu bisa membuktikan Raja tidak bersalah, Ibu akan menerima kembali Raja sebagai menantu Ibu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya Allah, kenapa Engkau beri cobaan bagi anak hamba dengan begitu berat, ya Allah? Ibu, Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Ibu sebenarnya nggak marah sama kamu, Arsi. Ibu marahnya sama Raja. Ibu nggak suka Raja terus-menerus menyakiti kamu. Ibu juga kan nggak tahu ya usia ibu yang udah tua ini. Ibu nggak tahu dikasih Allah sampai kapan. Ibu nggak pengen ibu meninggal dalam keadaan kalian anak-anak ibu seperti ini. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Arsy nggak mau. Ibu sedih karena mikirin Arsy. Ibu tuh nggak pengen apa-apa. Ibu hanya ingin di sisa usia ibu ini ngelihat anak-anak ibu hidupnya bahagia. Sebaiknya saya nggak perlu ganggu Arsy. Biar dia fokus mengurus ibunya dulu. Meskipun saat ini, saya juga butuh Arsy ada di samping saya. Untuk menguatkan saya. Tapi saya nggak boleh egois. Biarlah Arsy nemenin ibunya dulu sampai sembuh. Ya Allah, kenapa semua orang terus menyudutkan dan menyalahkan saya? Apa sebaiknya saya klarifikasi saja? Biar mereka nggak terus-terusan mengejar saya. Dan supaya mereka tidak hanya mendengar dari sepihak, mereka juga harus mendengar kebenaran dari saya. Enggak. Saya nggak bisa terus diam sementara mereka terus saja memberitakan hal-hal yang tidak benar. Saya sadar, Arsy. Selama ini ternyata saya butuh kamu untuk menghadapi semua masalah saya. Makasih, Pak. Pak Raja, ayo dong Pak, kasih Raja. Kok banyak wartawan gini? Kita minta informasinya Pak. Gua harus bisa temuin Raja dan kasih tahu semuanya. Tapi gua harus bisa melewati para wartawan itu.
Karena mereka pasti mau tahu dari orang yang dianggap kenal dekat dengan raja. Pak, konfirmasi sedikit saja, Pak. Pak, bentar, Pak. Pak Raja. Pak Raja, Pak Raja. Pak, coba jelaskan, Pak. Bagaimana keterangan tentang kehamilan Bu Rani? Oke baik, saya akan mengklarifikasi apa yang terjadi terhadap Ibu Maharani. Lu harus lihat ini, ya. Dias? Apa-apaan nih? Dias kenapa? Dia sudah gue culik. Di mana dia sekarang? Hah? Dan lu siapa? Jawab! Atau gua hajar? Lu hajar gua. Nyawa dia bakal melayang. Apa mau lo? Gue mau lu tutup mulut dan jangan pernah ngomong tentang rahasia kehamilan Rani. Khususnya sama Arsi dan Raja. Kalau enggak, nyawa dia bakal melayang. Siapa yang suruh? Rani? Iya, dia orangnya. Gak penting siapa yang nyuruh gua. Yang penting lu jangan sampai buka mulut atau berani lapor polisi. Karena lu harus ingat satu hal. Sampai lu lakuin itu, nyawa Dias dari taruhannya. Mbak Titin, Raja udah sampai rumah. Apa? Raja sedang bicara dengan wartawan sekarang. Iya Bu Arsi, padahal wartawannya udah kita usir, tapi tetap aja ngotot nungguin Pak Raja. Ini ada siaran langsungnya Bu di TV, nonton aja. Astagfirullahaladzim. Baik Mbak, kalau gitu Assalamualaikum. Pak Raja, beri kita keterangan dan konfirmasi tentang kehamilan Bu Rani. Masya Allah. Teman-teman media, saya menjamin bahwa saya tidak pernah tidur atau berhubungan di luar batas dengan Ibu Maharani. Dan saat itu saya dalam kondisi yang tidak sadar. Saya dalam kondisi pingsan. Logikanya bagaimana mungkin orang yang sedang pingsan bisa menghamili orang lain? Tapi seandainya itu terjadi, seandainya benar bahwa anak yang dikandung Ibu Maharani itu adalah anak saya akan tanggung jawab. Showtime. Kalau begitu harus tes DNA ini, Pak. Berarti pengakuannya sampai bayi itu lahir ya, Pak? Saya rasa cukup penjelasan saya. Dan mohon buat berita ini secara objektif. Raja, kamu tuh emang laki-laki nggak bertanggung jawab ya. Ini nih, alasan kenapa Rani pergi ke Australia. Dia udah nggak mau sakit hati lagi sama kamu dan dia udah cukup nanggung malu karena perbuatan kamu. Apa respon Pak Raja? Jadi siapa yang berbohong ini, Pak? Kenapa Anda nggak mau bertanggung jawab? Padahal Rani mantan pacar Anda. Dan dari sumber yang terpercaya, Anda bahkan masih menjalin hubungan dengan Rani, meski sebenarnya Anda sudah menikah dengan Arsi. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup dimengerti. Sekian. Pak Raja, Pak Raja, Pak Raja. Saya minta maaf. Lagi pula kamu yang dorong saya. Dan kalau kamera itu rusak, saya akan tanggung jawab. Rekan-rekan, kalian lihat sendiri kan? Dia tuh pasti takut dan panik banget. Karena dia tuh memang bersalah. Coba kalau dia emang nggak salah, pasti dia akan ngadepin kalian semua. Kalau laki-laki itu nggak berani menjelaskan, biar saya yang bicara dan ngejelasin. Sejelas-jelasnya. Maafin gua aja. Gua tahu Renata bohong sama lo. Tapi gua nggak bisa kasih tahu lo sebenarnya.
Kenapa Renata ngotot banget nyudutin Raja? Apa Renata juga tahu tentang rahasia Rani? Ya Allah, aku tahu Raja tidak seperti yang mereka tuduhkan. Tapi Raja terpaksa mengatakan itu. Lindungilah Raja, suamiku. Aku tahu ini pasti sangat berat untuk Raja. Arsi, siapa perempuan itu? Dia teriak begitu lantang membela Rani. Ibu kok bangun? Ibu baiknya istirahat dulu, Bu. Tidur aja di kamar. Ibu udah gak apa-apa kok. Kamu belum jawab pertanyaan ibu tadi. Itu Renata, Bu. Kakaknya Rani. Dia kelihatan begitu marah sama Raja. Ibu gak usah terlalu mikirin ini. Biar Raja sama Arsy yang selesain. Ibu mau bertanya sama kamu. Raja udah begitu banyak yang memberikan kebohongan sama kamu dan menyakiti kamu. Tapi kenapa kamu masih aja belain dia? Bu, Arsy tahu ibu sangat kecewa sama Raja. Tapi Raja yang sekarang itu udah berubah, Bu. Sekali dia berbohong, dia pasti terus berbohong. Dan kalau dia pernah menyakiti kamu, dia akan terus mengulangi hal yang sama, Arsy. Tolong ibu percaya sama Arsy, Bu. Sekarang Arsy dan Raja sedang menghadapi badai rumah tangga. Arsy nggak mau masa lalu dibawa ke masalah ini, Bu. Arsy harus fokus ke depan. Gimana cari solusi supaya Arsy dan Raja bisa menatap masa depan. Arsy tahu mungkin ibu dan yang lainnya menganggap kalau Arsy ini bucin sama Raja. Tapi sebenarnya Arsy sedang menjalankan amanah sebagai seorang istri, Bu. Arsy nggak akan pernah tinggalin Raja, Bu. Kecuali memang itu sudah kehendak Allah. Kami berdua dipertemukan oleh Allah sebagai pasangan suami istri. Jadi nggak ada siapapun yang bisa memisahkan kami berdua kecuali Allah, Bu. Ya, lebih baik kamu pulang. Ibu udah nggak apa-apa kok. Ibu sakit, mungkin karena kepikiran kamu yang selalu disakiti dan gak bahagia hidupnya sama Raja. Arsy nggak akan tinggalin ibu sebelum dia pulang ke rumah. Apalagi ibu bilang kan tadi masih pusing. Enggak kok, ibu udah baik kan? Insya Allah ibu gak apa-apa. Kamu sebaiknya pulang. Karena Raja lebih butuh kamu daripada ibu. Sekalian ibu titip juga tolong cari Dias. Dan satu lagi Arsy. Kalau kamu bisa membuktikan Raja tidak bersalah, ibu akan menerima kembali Raja sebagai menantu ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Arsy dan Raja akan selalu berusaha untuk bisa membuktikan itu sama ibu. Iya, sayang.
Ibu doakan ya. Insya Allah semuanya yang terbaik buat kamu. Kamu emang laki-laki nggak bertanggung jawab. Ini nih, alasan kenapa Rani pergi ke Australia. Dia udah gak mau sakit hati lagi sama kamu dan dia udah cukup nanggung malu karena perbuatan kamu. Apa respon Pak Raja? Jadi siapa yang berbohong ini, Pak? Kenapa Anda nggak mau bertanggung? Renata. Jadi dia kakaknya Rani. Pantas dia bela Rani mati-matian ya.